Kembali lagi ke topik tadi yang, menarik ya untuk kita bahas pada pagi hari ini, yaitu adalah terkait dengan, GoTo tadi. Kita ketahui juga bahwa tadi disebutkan ya, bahwa, biasanya kan kalau untuk market cap sendiri yang terbesar ini mayoritas adalah sektor perbankan gitu. Tapi di satu sisi tadi disebutkan juga bahwa dengan IPO GoTo ini ada kemungkinan akan menjadi, salah satu valuasi terbesar begitu ya di bursa efek kita. Nah tentunya ini seperti apa sih Pak kalau kita lihat begitu ya membuat saham dari sektor teknologi ini juga semakin diminati di bursa di dalam negeri dan apakah karena ada faktor bahwa perusahaan di sektor ini merupakan layanan umum sehingga memang ada optimisme yang cukup besar begitu dari masyarakat? Kan kalau GoTo ini kan memang ekosistemnya luar biasa kan dapat dibilang kan. Ada Gojek, ada Tokopedia gitu ya, itu yang memang sangat besar sehingga membuat valuasi perusahaan ini juga menjadi besar karena ini kan dua perusahaan teknologi yang sangat dominan ya di Indonesia gitu ya. Nah dengan masuknya market cap yang terbesar keempat gitu ya kalau secara total itu berarti kan tentu saja ada indeks-indeks fund yang dananya itu eh, masuk berdasarkan bobot yang ada di indeks, dengan sendirinya itu mereka akan melirik gitu. Jadi tanpa melihat kinerjanya pun kalau jumlahnya begitu besar, mau tidak mau mereka akan melirik gitu ya. Jadi termasuk ETF juga gitu. Jadi itu memang hal yang mungkin menarik buat GoTo gitu ya. Nah sekarang mungkin yang menjadi pertimbangan investor lain yang yang khususnya yang retail gitu kan. Retail itu kan ada yang suka new economy seperti GoTo, ada juga yang nggak suka gitu ya. Jadi masing-masing memang harus dibedakan cara berinvestasinya. Lebih suka perusahaan yang growth-nya tinggi, tapi mungkin belum mencatatkan keuntungan tahun ini gitu ya. Atau memang lebih suka dengan saham-saham yang all economy gitu ya, yang mungkin growth-nya nggak bisa setinggi GoTo misalnya kan, tapi mungkin sudah mencatatkan keuntungan gitu ya. Jadi itu memang hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh masing-masing investor ke depannya seperti apa gitu ya. Tapi secara size memang GoTo ini untuk teknologi sih luar biasa ya, ekosistemnya ya khususnya. Baik, Pak Surya, seperti yang tadi Iva katakan begitu ya, kira-kira apakah ada faktor karena memang secara umum layanan teknologi dipakai masyarakat sehari-hari sehingga nantinya juga prospek dari GoTo ini juga akan baik? Ya perusahaan teknologi kan memang dilihatnya kan kalau Gojeknya mungkin kan ya GTV-nya ya, growth dari GTV-nya itu seperti apa gitu, gross transaction value gitu. Kalau dari Tokopedia-nya mungkin kan GMV-nya ya, gross merchandise value gitu ya. Nah biasanya kan orang melihat perkembangan growth dari kedua nilai itu gitu ya. Tapi memang kita juga mesti lihat harganya itu dibandingkan dengan sales-nya juga seperti apa gitu. Karena kan tidak semua GMV GTV itu kan menjadi sales dari si GoTo sendiri gitu ya. Jadi itu memang mesti dilihat kita seperti apa dan growth-nya itu juga apakah sesuai dengan perkiraan gitu ya, perkiraan pada waktu IPO ini. Kalau misalnya growth-nya ternyata lebih lambat tentu saja kan menjadi negatif. Tapi kalau misalnya lebih tinggi ya di atas perkiraan, nah itu menjadi hal yang positif untuk saham seperti GoTo ini gitu. Jadi itu memang beberapa hal yang perlu kita perhatikan ke depannya seperti apa gitu. Oke, penjelasan yang sangat komprehensif begitu ya dan tentu kita akan kembali mendalami begitu karena tadi menarik ya kita berbicara mungkin dari prospektusnya juga begitu bahwa disebutkan 90% dana hasil IPO GoTo ini akan digunakan untuk penyertaan modal di ketiga unit usahanya yaitu adalah Gojek, Tokopedia, kemudian juga GoPay. Nah ini kira-kira seperti apa pandangan Anda terkait dengan hal ini Pak? Ya memang perusahaan teknologi kan tentu saja yang paling penting kan teknologinya sendiri itu juga harus bagus kan. Apps-nya mesti di-update terus. Kemudian juga khususnya kan keamanan dari keamanan dari apps itu seperti apa? Karena ini kan size-nya udah sangat besar gitu ya. Kemudian juga GoPay juga mungkin kan karena ini sistem pembayaran yang dari Gojek, ya mungkin kan ke depannya seperti apa gitu kan. Itu kan menjadi pesaing juga dari semacam flash atau yang lainnya gitu kan. Debit kartu dana yang diterbitkan bank. Nah itu kan dengan GoPay itu kan mungkin agak berbeda gitu. Nah, jadi itu menjadi alat pembayaran yang diharapkan kan oleh Gojek ini, oleh GoTo ini kan menjadi alat pembayaran yang semakin banyak digunakan gitu ya. Memang ada beberapa kendalanya mungkin ya dari merchant, mungkin ada yang lebih suka alat pembayaran lain gitu ya nggak masalah gitu. Dengan dana ini mereka bisa memberikan service yang lebih bagus ke depannya. Dan yang paling penting memang keamanan dari apps ini ya yang sangat perlu diupdate terus ya oleh perusahaan seperti GoTo ini gitu.
Oke Pak Surya, ini juga masih relate, Anda juga tadi menyinggung terkait alat transaksi pembayaran. Kalau kita lihat juga memang tren transaksi digital juga terus berkembang dan juga semakin banyak peminatnya. Apakah hal ini juga bisa menjadi bekal pertumbuhan kinerja bagi emiten teknologi dan juga pastinya bank digital, Pak Surya? Ya, tentu saja, dan itu juga akan berefek positif juga kepada perusahaan-perusahaan yang terkait kan, perusahaan-perusahaan terkait yang di dalam ekosistem dari mereka itu gitu. Karena kalau kita misalnya sekarang beli GoFood atau apa kan kecenderungan kalau saya pribadi kan pakai GoPay gitu ya. Nah GoPay-nya tapi kan di top up-nya lewat bank apa gitu kan, lewat bank apa gitu. Ada bank yang dimiliki oleh Gojek sendiri, ada juga bank-bank lain gitu ya yang bisa mengisi GoPay tersebut gitu kan. Jadi ini memang persaingan juga di antara bank-bank yang dimiliki oleh bank yang dimiliki oleh sendiri dan bank-bank lain yang bisa memberikan hal yang sama gitu ya. Itu kan semuanya memberikan apa namanya agak kesinambungan dengan keseluruhan ekosistem yang ada di GoTo sendiri gitu. Oke, oke, ini untuk me-wrap up ya diskusi kita terkait dengan prospek dari emiten-emiten di sektor teknologi dan juga digital. Kalau kita lihat ya, memang valuasi bank digital dalam beberapa waktu belakangan ini cenderung naiknya signifikan. Nah, apakah kita bisa berharap ya bahwa kondisi ini juga bisa terjadi di emiten-emiten teknologi di masa mendatang begitu, Pak? Bisa aja sih kalau bank digital kan kita ngelihatnya kan terutama sih saya eksekusinya ya. Selain ekosistem ya. Ekosistem itu kan penting ya. Tapi kan ekosistem itu kan harus dieksekusi menjadi user yang bertambah di bank itu sehingga memberikan bisnis kepada banknya sendiri gitu ya. Jadi memang dilihat ada yang lambat, ada yang cepat apa namanya eksekusinya sehingga pertumbuhan dari si usernya kan semakin banyak gitu ya. Nah kalau perusahaan teknologi sendiri mungkin kan terhadap GMV dan GTV-nya itu pertumbuhannya seperti apa gitu? Apakah semakin banyak apa namanya merchant atau transaksi yang terjadi di situ sehingga membuat nilainya semakin tinggi gitu ya? Nah itu kan akan terrefleksi juga kepada pendapatan dari si apa namanya GoTo sendiri gitu. Sehingga akhirnya dalam beberapa tahun ke depan mungkin sudah bisa mencatatkan keuntungan gitu ya. Itu kan yang ditunggu-tunggu sebetulnya kan. Dan saat ini kan mungkin masih melihatnya kan kepada growth, tapi satu titik kan tetap akan dinilai seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan GoTo ini gitu kan ke depannya gitu. Baik, Pak Surya. Tapi dari kondisi yang ada begitu ya, kira-kira apa sih yang bisa kita harapkan begitu dari duet emiten teknologi dan juga bank digital yang memang meramaikan bursa saham domestik ini? Ya. Bank digital ini kan kenapa tiba-tiba berkembang kan khususnya kan karena adanya COVID ini ya, adanya apa pandemi yang membuat orang-orang yang tadinya tidak terbiasa dengan digital gitu ya, tiba-tiba bertransaksi juga lewat digital, pembayaran juga kalau bisa nggak mau megang istilahnya kan nggak mau megang duit cash gitu kan, enakan pakai ini biar orang nggak ada pegang-pegang duit yang ditakutkan ada apa bakteri atau apa gitu kan. Jadi kan kecenderungan itu kan semakin tinggi sekarang kan. Nah makanya kenapa tiba-tiba bank-bank digital ini menjadi timbul. Nah di satu sisi karena adanya peraturan dari OJK yang mengharuskan kenaikan modal dari bank, sehingga membuat bank-bank yang tadinya harus menaikkan modalnya kan tidak semuanya memiliki dana untuk itu kan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Di satu sisi banyak sekali yang ingin memiliki bank digital, khususnya perusahaan teknologi. Di satu sisi ada yang harus menaikkan modalnya. Jadi ini ketemu di tengah sehingga akhirnya banyak sekali yang ingin bertransformasi menjadi bank digital dengan adanya investor baru ini gitu. Jadi itu kenapa tiba-tiba bank-bank digital menjadi sangat banyak di Indonesia gitu. Walaupun belum semuanya masih merupakan rencana gitu ya. Tapi banyak sekali sih yang Ya, udah mengajukan gitu. oke, baik. Ini